warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar IPS tentang pengalaman diri. Sebelum belajar, kita baca bismillah dulu yuk teman-teman. Ikutin Miss Dia ya. Tapuk jari satu tutu, tapuk jari dua wawa, tapuk jari tiga gagak, tapuk jari empat pat pat, tapuk jari lima, bertapuk semua, duduk yang rapi, ayo baca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, kita akan belajar IPS tentang pengalaman diri. Teman-teman tahu nggak sih apa itu pengalaman diri? Nah, kita mulai ya. Pengalaman diri itu adalah peristiwa yang pernah kita alami atau peristiwa yang pernah kita lakukan. Nah, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang pernah ia alami gitu. Misalnya kalian pernah jatuh dari sepeda, belum tentu teman kalian punya pengalaman yang sama. Siapa tahu mereka gak pernah jatuh dari sepeda gitu. Nah, selanjutnya pengalaman diri itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama pengalaman diri sendiri, yang kedua pengalaman bersama keluarga, dan yang ketiga pengalaman bersama teman. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pengalaman diri. Pengalaman diri adalah peristiwa yang kita alami sendiri. Sendirian yang kita alami. Orang lain belum tentu mengalami itu di saat yang sama. Seperti misalnya pengalaman bermain hujan. Di sini siapa yang suka main hujan-hujanan sendiri di halaman rumahnya? Nah, terus yang kedua adalah pengalaman yang sedih nih teman-teman, yaitu terlambat ke sekolah dan akhirnya malu, sedih gitu. Nah, itu dijadikan pengalaman supaya nanti nggak terulang lagi. Nah, terus yang ketiga yaitu pergi ke dokter gigi untuk cabut gigi. Siapa yang pernah mengalami ini? Nah, meskipun sekarang gigi kalian sedang ada yang lagi goyang, ada yang udah ompong, semuanya itu tidak selalu dicabut oleh dokter ya teman-teman. Jadi hanya beberapa dari kalian yang punya pengalaman cabut gigi dengan dokter. Nah, yang keempat yaitu jatuh dari sepeda. Di sini siapa yang udah pernah jatuh dari sepeda saat lagi bermain atau saat belajar sepeda? Nah, itu nggak apa-apa ya teman-teman, itu wajar. Tapi kalian harus lebih hati-hati ke depannya, oke? Nah, selanjutnya yang kelima adalah pengalaman dicakar kucing. Di sini teman-teman siapa yang punya kucing atau siapa yang suka sama kucing dan pernah dicakar? Nah, itu juga pengalaman ya untuk kita supaya kita harus lebih sayang sama kucingnya. Terus kita juga tidak mengganggu kucingnya. Terus yang terakhir adalah menjadi juara. Mau lomba, mau juara kelas, atau yang lainnya. Nah, mendapat juara ini nggak harus juara 1 ya teman-teman. Bisa juara 1, bisa juara 2, bisa juara 3 gitu. Nah, kalau kalian apa aja nih pengalamannya? Nah, selanjutnya adalah pengalaman bersama keluarga. Nah, yang pertama adalah pulang kampung. Siapa di sini yang pernah pulang kampung? Atau siapa di sini yang punya kampung? Nah, kalau Miss Dia nggak punya kampung, jadi Miss Dia nggak punya pengalaman pulang kampung. Kalian ada yang sama Miss Dia nggak pernah pulang kampung? Nah, yang kedua adalah pengalaman
bersama ayah, yaitu main bola sama ayah, atau cukur rambut dicukurin sama ayah, itu juga pengalaman sama ayah ya teman-teman, atau bantuin ayah cuci mobil atau cuci motor. Nah, selanjutnya pengalaman sama ibu, bisa belajar cuci piring, bisa belajar menyapu, bisa membuat kue. Nah, itu juga pengalaman ya teman-teman. Kalian juga bisa belajar dari itu. Nah, terus yang keempat yaitu pengalaman dengan adik atau kakak. Siapa yang di sini suka berebut mainan sama adik atau kakaknya? Angkat tangan. Nah, itu juga bisa buat pengalaman kita supaya kita harus punya rasa berbagi. Jadi nggak mesti tuh rebutan, kita bisa gantian, kita bisa berbagi. Kalau udah bosan mainannya boleh dikasih adik atau dikasih kakaknya, terus kita mainin yang lain deh. Atau kita mainnya bisa bersama-sama gitu. Nah, yang kelima, membuat origami bersama kakek dan nenek. Nah, ini pengalaman bersama kakek dan nenek ya. Selain itu juga bisa belajar merajut sama kakek sama neneknya, atau belajar bercocok tanam dengan kakek atau neneknya gitu. Atau di kampung, siapa yang pernah naik beca bersama kakek atau neneknya. Nah, itu juga menjadi pengalaman buat kalian ya. Terus yang terakhir ini bermain dengan sepupu, saudara-saudara sepupu, bisa bermain, bisa liburan bareng, bisa belajar bareng. Nah, itu juga merupakan pengalaman bersama keluarga. Nah, selanjutnya adalah pengalaman bersama teman. Nah, pengalaman yang pertama bersama teman yaitu membersihkan halaman sekolah, atau juga bisa kalau di kelas kita bisa piket ya teman-teman, piket bareng-bareng, siapa yang tugasnya nyapu, siapa yang hapus papan tulis, siapa yang beresin meja. Nah, itu pengalaman kita supaya lama-kelamaan kita bisa nyapunya makin lama makin bersih gitu. Terus yang kedua, rekreasi. Nah, siapa di sini yang pernah rekreasi sama temennya, baik teman sekolah ataupun teman di rumah? Rekreasi itu banyak ya teman-teman, dari yang jaraknya dekat sampai jaraknya jauh. Nah, kalau di gambar ini ceritanya lagi rekreasi ke wisata alam, misalnya taman safari gitu. Seru banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga, biasanya sama teman-teman sekolah kita mengunjungi museum atau tempat-tempat yang bersejarah. Nah, itu juga pengalaman buat kita. Kenapa? Karena kita bisa mempelajari benda-benda atau sejarah-sejarah yang sudah lalu. Nah, yang keempat ada lomba 17 Agustus. Siapa di sini yang suka ikut lomba 17 Agustus? Nah, Miss dia paling seneng nih kalau udah 17 Agustus, berarti rame di lingkungan rumahnya karena ada lomba. Nah, kalian walaupun gak menang tapi ikut seneng kan, karena meriah ya, banyak teman-temannya kumpul-kumpul jajan. Nah, terus yang kelima, ini pengalaman yang menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena kita menjenguk teman yang sakit. Nah, meskipun begitu, menjenguk ke teman yang sakit itu mendapat pahala loh teman-teman. Jangan lupa ya, doain temannya yang sedang sakit dan jenguk, hibur temannya yang lagi sakit, oke? Nah, yang terakhir adalah berkebun. Biasanya di sekolah ada acara berkebun, ada go green atau Jumat bersih. Nah, itu biasanya berkebun. Setiap hari menyiram tanaman, gardening kayak gitu. Itu juga merupakan pengalaman kita. Nah, masih banyak lagi pengalaman-pengalaman bersama teman yang lainnya. Nah, coba ingat-ingat pernah ngapain ya sama teman-temannya? Oke deh,
Sekian dari Miss. Kalau misalnya ada yang bertanya, boleh komen di bawah ini atau langsung hubungi Miss Dia ya. Sambil diingat-ingat pengalaman sendirinya apa ya? Pengalaman dengan keluarga kalian apa ya? Dan pengalaman sama temannya apa saja ya? Oke, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.